Shalom Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Mei ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur Saudara. Ya, atau dalam bahasa Inggris itu Psalms, dan hamba Tuhan sudah menyiapkan Mazmur yang dipilih yang ingin disampaikan bagi saudara yang di gereja maupun di rumah. Hari ini saudara, bagi saya pribadi, saya ingin berbicara lebih banyak tentang Mazmur 49 dengan judul Jangan Takut, Jangan Silau, saudara. Apa yang kita takuti ataupun silau, itu bicara soal satu hal, yaitu kekayaan. Saudara, kita hidup di zaman di mana kesuksesan sering diukur dari harta. Betul? Kalau bicara satu orang, wah ini anaknya sukses. Ukurannya apa saudara? Dia ini kaya. Wah, dia dapat pasangan hidup sukses. Ukurannya apa pertama? Secara dunia, harta, kekayaan. Betul nggak ya Bapak Ibu ya? Setuju. Dan ini yang juga menjadi sering mempengaruhi kita dalam menilai kesuksesan, yaitu pencapaian harta kekayaan. Nilai diri kita sering ditentukan oleh berapa banyak yang berhasil kita dapat. Dan tanpa sadar, kita terus mengejar kekayaan sampai melupakan hal penting yang Tuhan tidak ingin kita abaikan. Bapak Ibu, kita buka Mazmur 49 ayat 16 sampai 17. Mazmur 49 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca cuma 2 ayat, karena itu kita akan baca bersama-sama. Mazmur 49 ayat 16 sampai 17. Yang di rumah boleh mendapatkan di layar. 2 ayat ini secara khusus Mazmur 44 berbicara soal kekayaan, orang yang menjadi kaya, dan bagaimana sikap kita menghadapi orang yang kaya. Terfokus pada 2 ayat ini saudara, ayat 16 dan 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Bapak Ibu, mari kita baca, yang di rumah juga baca. Satu, diawali dengan janganlah takut ya, karena beberapa terjemahan ada ayatnya berbeda. Awali dengan janganlah takut. 1, 2, 3. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Amin. Sudah 2 ayat ini. Ayat pertama mengatakan janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya. Bukan dianya yang menjadi kaya, tapi dia melihat orang lain menjadi kaya. Saudara, di dalam bahasa Ibrani ada 3 hal yang menarik di dalam 2 ayat ini. Pertama, kata jangan takut, itu altira, saudara. Jangan takut ini bukan sekedar kayak takut mau dipukul fisik, saudara. Atau merasa takut secara jasmania, bukan. Tapi takut merasa inferior, saudara. Merasa terintimidasi. Singkat kata, jangan takut ini minder, saudara. Jadi kata jangan takut di 40, ayat 40, 16 itu dikatakan, jangan merasa kecil apabila seseorang menjadi kaya. Loh, apa maksud seseorang menjadi kaya? Nah, lebih menarik sekali, menjadi kaya ini, saudara, dalam bahasa Ibraninya, bukan sudah jadi kaya, tapi sedang menjadi kaya. Jadi waktu engkau melihat seseorang sedang naik hidupnya, bukan sudah jadi loh, tapi sedang naik dia, jangan minder. Waktu engkau melihat dia semakin jaya hidupnya. Apabila kemuliaannya bertambah, kemuliaan ini pun saudara bukan cuma soal harta, tapi bicara juga soal reputasinya meningkat. Pengaruh orang ini meningkat, gengsi sosialnya meningkat. Firman Tuhan berkata, jangan engkau takut, kecil hati, melihat orang yang lagi bertambah naik hidupnya, hartanya, ya saudara ya, statusnya, gengsinya. Jadi kalau boleh diubah kalimatnya dari bahasa aslinya, seperti ini bunyinya saudara. Janganlah kamu merasa gentar, kecil hati ketika melihat saudaramu atau seseorang sudah menjadi kaya. Dan ketika seluruh kehormatan serta kejayaan keluarganya, bukan cuma dia saudara, kejayaan keluarganya terus bertambah. Saudara, mengapa Mazmur ini muncul? Karena ini juga pesan bukan hanya di zaman Alkitab Perjanjian Lama, tapi juga bagi setiap kita hari ini, saudara. Tuhan kenal hati kita, maka Dia kirim ayat ini untuk saudara dan saya yang di rumah juga. Seringkali waktu kita melihat orang kaya,
Poin pertama yang terjadi saudara, hati kita goyah. Tapi Tuhan bilang, kekayaan orang lain jangan biarkan menggoyahkan hatimu. Saudara, Mazmur 49 ini ditulis dengan konteks keadaan terjadi kesenjangan sosial, saudara. Yang miskin dan yang kaya. Orang kaya dilihat dalam Mazmur ini konteksnya sebagai orang yang sering menindas. Dan dianggap lebih aman hidupnya. Orang miskin merasa takut, iri hati, atau kecil hati, saudara. Ini konteks ayat ini muncul. Mazmur 49. Terjadi kesenjangan sosial. Sehingga Mazmur ini berkata, jangan engkau kecil hati, gentar melihat orang yang lagi naik hidupnya. Saudara, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa seringkali masalahnya bukan melihat orang kaya, saudara. Tapi bagaimana reaksi hati kita saat melihat orang itu. Kadangkala saudara, banyak di antara kita melihat orang yang lagi naik hidupnya, kekayaannya bertambah. Ya saudara ya, posisi keluarganya naik, wah pokoknya tambah baguslah hidupnya. Tidak jarang kita mulai merasa minder, saudara. Dan menganggap enak ya kalau jadi dia hidupnya aman. Kekayaan dikaitkan dengan keamanan hidup dan nilai diri, saudara. Ketika melihat orang yang sukses, saudara, tidak jarang kita jatuh dalam sikap membandingkan hidup. Merasa tertinggal atau minder dan berujung pada jealous, saudara, iri hati. Bapak Ibu pernah jatuh dalam sikap ini? Diam-diam dalam hati kita tidak mengungkapkan dengan suara, tapi dalam hati kecil waktu melihat orang yang lebih jaya kekayaannya, kita mulai comparison, saudara, membandingkan. Mulai berkata, Tuhan tidak adil. Mengapa dia jaya, aku tidak? Mengapa dia lebih sukses, aku tidak? Keluarganya bertambah status sosialnya, hidupnya mereka enak, aku tidak. Nah saudara, kebenarannya, setiap kita punya jalan cerita hidup kita sendiri, saudara. Setuju Bapak Ibu? Setiap engkau dan saya punya jalan cerita hidup yang ditulis oleh Tuhan, unik, istimewa, yang sendiri-sendiri. Tidak bisa kita paksa hidup kita di posisi orang lain, atau posisi orang lain di dalam hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu, ada perlombaan 17 Agustus, beberapa bulan lagi, masih jauh, 4 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ada perlombaan maraton, saudara. Bayangkan kalau ada seorang pelari, dia lihat orang lain sama-sama lari, tapi dia lihat lawannya lari lebih cepat. Dia tengok sepatunya lebih bagus, sudah jauh di depan lagi, dia terus fokus kepada orang lain, saudara. Sampai dia lupa mengatur ritme nafasnya, mengatur ritme langkah kakinya. Atau dia mulai merasa, ya, padahal pertandingan belum selesai, dia mulai merasa aku sudah menyerah deh. Akhirnya dia berhenti, saudara. Padahal dia tidak tahu, kalau dia terus keep going, mungkin justru dia yang menang. Orang yang dia lihat maju duluan malah mundur. Saudara, seringkali kita jatuh dalam sikap seperti itu, saudara. Kita dikatakan di ayat 16 ini. Kita mulai merasa kecil melihat orang menjadi kaya. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan dia. Padahal Tuhan bilang, setiap engkau dan saya diciptakan dalam rancangan yang indah, penuh damai sejahtera, tapi rancangan itu unik dan istimewa. Pergumulan setiap orang beda, gak bisa dipukul rata. Saudara melihat berkat orang lain, kita iri. Tapi jangan lupa, di balik berkat itu juga banyak pergumulan mereka. Maukah saudara tanggung? Saudara coba tebak, nomor sepatu Mukse ini berapa? Coba tebak. Hah? Coba, karena angka kaki tidak terlalu banyak sekali. Nomor sepatu saya berapa, saudara? 42, 41, 40, 39, yakin asuh ya. Saudara, kaki siapa pria yang paling gede di ruangan ini? Paling panjang telapak kakinya, terka-terka, saudara. Kevin kayaknya, Kevin ya. Siapa lagi? Teddy mungkin ya, Bapak Teddy nggak datang. Saudara, paling kenceng ukuran kaki pria berapa? 40? Kevin berapa Kevin? Sepatu pakai 43. Ada yang 44? Aldo 46? Aldo 46? 46?
Saya memastikan saudara, saya takut ada pencapaian angka setinggi itu. 46 ya? Ada yang di atas 46 saudara? Nah oke, Bapak Ibu. Jawabannya sepatu Mose 41. Gak ada hadiah, saudara jangan riang gembira yang menebak benar. Intinya begini Bapak Ibu, bayangkan Aldo 46. Saya iri dengan sepatu dia, kebetulan dia pakai, waduh bagus sekali, branded, ketahuan mahal lah saudara. Lalu saya iri, saya pakai sepatu dia. Saudara apa yang terjadi? Kaki saya fisik 41, saya pakai 46, jadinya apa? Keren saudara? Yang jadinya saya badut. Betul saudara? Badut kan sepatunya gede-gede. Jalan tidak nyaman. Kepengenan saya justru membawa ketidaknyamanan berikutnya. Lihat senang, tapi prosesnya nggak enak. Dibalik lagi. Dia iri dengan saya 41. Kaki 46, masuk sepatu 41, apa yang terjadi? Sepatunya koyak, si pengguna menderita. Betul? Nah saudara, ada kaki 46. Biarkan dia pakai sepatu 46. 41 pakai 41. Mengapa saudara? Tuhan rancang Hartono ini, Mose Mingming ini, memang kaki harus 41. Ada rencana Tuhan saudara. Ada rencana Tuhan Aldo dibuat kakinya ukuran 46. Jadi saudara, dalam hal kaki kita bisa paham. Kaitkan itu juga dalam hidup kita. Tuhan Yesus punya warna murid juga beda-beda saudara. Tidak banyak di antara muridnya itu kaya. Bahkan profesi kebanyakan nelayan. Dia sendiri tukang kayu, tapi dari sekian banyak ada wanita yang mensupport keuangan untuk pelayanan Tuhan. Lalu apakah murid-murid diajar iri? Tidak. Harus melengkapi. Harus mendukung dengan apa yang kita punya. Tidak usah membandingkan. Saudara, kurangi dalam hidup kita membandingkan hidup. Bersyukur atas proses yang Tuhan sedang kerjakan bagimu dan bagi orang lain. Fokus saja pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Fokus saja saudara, tidak usah bandingkan. Kalau ada orang lebih happy keluarganya, lebih kaya, lebih ini. Saudara, apa yang terjadi? Tidak usah bandingkan. Fokus saja menata hidup saudara, dan Tuhan akan menolong saudara semakin sukses. Waktu engkau melihat orang lain lebih berhasil, tidak usah minder. Tapi sebaliknya waktu engkau kaya dan sukses, jangan pula sombong. Amin. Saudara saat melihat orang lain lebih sukses, tidak usah minder. Saudara kalau ketemu orang kaya, seringkali kita minder. Tapi tahukah saudara, orang kaya pun ingin punya teman. Orang kaya pun ingin bergaulnya biasa-biasa. Saya pernah pelayanan di Jambi, saudara. Ada satu jemaat ngomong. Waktu itu saya masih cuantau di sana. Cuantau. Saya lihat semua orang sama. Maksudnya bagaimana? Lihat orang kaya, orang miskin. Saya nganggap mereka sama. Kalau enggak pakai baju, kita juga kulitnya sama. Betul nggak, saudara? Kita juga punya rambut sama. Ada yang bilang, beda Muse kalau cewek. Ada yang cantik dan ada yang biasa. Bedanya di mana? Perawatan. Ya, saudara, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalimat ini mengingatkan saya, ada satu jemaat di Jambi ngomong betul. Saudara lihat saja semua orang ini kaya, miskin atau apa. Perhatikan mereka sama-sama miliknya Tuhan, anak Tuhan. Nggak usah kita minder. Tapi jangan pula waktu engkau sudah jaya lalu engkau sombong, saudara. Jangan. Ingat di atas langit masih ada langit. Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan dikatakan kita Filipi. Dia mengosongkan dirinya, dia raja segala raja. Dia menjadi hamba. Dia menjadi manusia. Padahal dia adalah Allah. Tapi dia rendah hati. Di kalimat yang lain firman Tuhan berkata, Allah membenci orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, lihat orang yang lebih berhasil. Temanmu mungkin itu. Tetanggamu mungkin itu. Saudara kandungmu mungkin itu. Jangan kita jadi minder lihat mereka. Apa yang kau lakukan waktu kau lihat mereka berhasil, saudara?
bersukacita lihat keberhasilan mereka. Doakan mereka agar tetap hidup dalam Tuhan. Dan ambil hal positif yang bisa membangun hidup kita. Saudara, pagi ini yang di rumah juga, apakah engkau doa supaya hidupmu semakin baik? Amin. Semakin sukses? Amin. Saya berdoa terjadi juga dalam hidup saudara. Saudara semakin sukses dalam hal keuangan. 2026 ini. Kalau boleh tahun-tahun berikutnya. Kau punya duit, kau punya lebih banyak duit. Keluargamu semakin baik. Relasimu dengan pasangan anak semakin baik. Bisnismu semakin erat, kuat, semakin kokoh. Saya doakan saudara semakin sukses. Saya bersukacita melihat saudara berhasil. Ke gereja saudara. Musa, maaf ya. Bukan cuman gedung gereja kita yang baru. Musa lihat di luar itu apa? Mobilku yang baru. Saudara, kalau dengar orang bilang kalimat itu bagaimana? Dalam hati saudara ngomong, tunggu saja pulang gereja banmu kempes. Wah, itu orang iri ya saudara. Saudara nggak usah iri. Temanmu sama-sama masuk kerja, dia promosi dulu. Nggak usah iri. Tuhan punya rancangan bagimu. Saya pribadi saudara, saya masih melatih hati saya. Saya puji syukur Tuhan bentuk saya. Saya bukan orang yang irian saudara. Saya melihat saudara, saya mendoakan saudara, kalau boleh Tuhan lebih baik daripada saya hidupnya. Doakan saudara semakin sukses, tapi ini, dengerin saudara, jangan sampai lupa dengan Tuhan. Irwan, doakan semakin jaya, semakin sukses. Tapi jangan lupa dengan Tuhan. Ya, kok Chris Yudi semakin jaya, semakin banyak duit, semakin hebat. Tapi jangan lupa dengan Tuhan. Kok Adam sekeluarga, JM makin berkembang. Tapi jangan lupa dengan Tuhan. Trisnadi semakin dosen, semakin hebat. Tapi jangan lupa dengan Tuhan. Anak-anak muda saudara, kalau di youth, saya sering ingatkan. Kamu punya impian apa? Cerita banyak. Jadilah yang terbaik. Kalau bisa jadilah yang paling kaya. Tapi jangan lupa dengan Tuhan. Bagaimana sederhananya jangan lupa dengan Tuhan? Jangan lupa ke gereja hari Minggu. Saudara, nanti kalau mereka keluar kota, luar negeri, ingatkan orang tua. Orang tua ingatkan. Nak, tempuhlah studi. Capai skor grade yang terbaik. Tapi ibadah Minggu jangan lupa. Cari gereja yang terbaik. Saudara jangan rajin kirim transferan untuk uang kuliah mereka saja. Tapi rajin tanya juga, bagaimana? Sudah ke gereja belum? Baca renungan, rajin enggak? Saudara doakan. Doakan saudara. Orang-orang yang kita jumpai hari ini, saya berdoa bagi saudara-saudara semakin sukses. Tapi menyedihkan. Waktu masih jadi jemaat biasa, rajin ibadah, rajin komsel. Waktu sudah jadi orang, saudara, lupa dengan Tuhan. Lupa. Saudara, kalau Tuhan boleh sedih, mungkin Tuhan akan sedih. Mending gak usah dijadiin orang sukses. Masih dekat dengan aku. Saudara doakan itu. Dan ikut bersukacita lihat keberhasilan mereka. Mengapa? Doa-doa dalam rencana Tuhan. Nanti ada gilirannya saudara. Saudara yang jadi orang itu. Amin. Saudara mau orang lain iri dengan saudara? Enggak. Saya sampai hari ini saudara ada pendeta yang lebih hebat khotbah daripada saya. Saya enggak iri. Yang penting Yesus dimuliakan. Ngapain iri? Yang penting Yesus dimuliakan. Tapi saya pelajari mengapa khotbahnya bagus. Saya main boneka saudara. Saya pelajarin ada pemain-pemain boneka yang hebat di dunia. Kenapa main bonekanya bagus? Iri? Enggak usah saudara. Kita ambil hal positifnya. Yang bisa membangun kehidupan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, enggak usah minder lihat orang yang lebih kaya. Dan jangan pula sombong. Yang kedua, sadari kekayaan tidak menjamin hidup. Tidak menjamin. 1, 2, 3. Saudara, di dalam satu perumpamaan, Yesus memakai perumpamaan ada orang kaya tapi bodoh. Lihat saudara ya, kaya tapi bodoh. Satu paradoks. Dia menimbun banyak kekayaan, tapi Tuhan ambil nyawanya. Lalu muncul kalimat ini, Tuhan tegur. Ini perumpamaan saudara, cerita. Tuhan tegur dia yang kaya ini tapi bodoh. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu.
Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Dia timbun banyak saudara, nyawanya hilang, useless hartanya, tidak berguna. Saudara, banyak orang merasa aman karena uang. Betul saudara ya, tidak munafik, tidak memungkiri. Pelayanan Tuhan Yesus pun bisa didukung karena uang. Di zaman itu, dukungan uang penting. Tapi Yesus terus mengajarkan uang itu hanyalah alat. Sekalipun manusia berkata uang bisa menjamin masa depan, bisa mengendalikan hidup, semua itu adalah rasa aman yang semu. Ingatlah saudaraku, harta tidak bisa menyelamatkan hidup. Harta tidak bisa menambah umur. Dan harta juga tidak bisa menolak namanya kematian. Saudara, harta bisa menambah umur? Tidak menjamin. Engkau bisa beli berbagai macam suplemen kesehatan. Menyuntik stem cell. Olahraga, pakai anti-aging saudara. Tapi mau masuk 44, tiup lilin tetap 44. Tidak pernah berkurang 1-2 tahun. Justru bertambah. Bertambah. Harta tidak bisa menjamin hidupmu. Tetapi waktu engkau menyerahkan kepada Yesus, engkau sadar, dialah sumber keamananmu yang sejati. Saudara, jangan menggantungkan rasa aman pada kekayaan. Andalkan Tuhan dan bukan uang. Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 49 mengingatkan saudara, jangan takut apabila seseorang engkau lihat menjadi kaya. Semua kemuliaannya bertambah, saudara. Kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, semua kemuliaannya, kejayaan yang hebat itu tidak menjamin dia akan lepas dari penjahat, menjamin dia tidak akan kena penyakit. Tidak, saudara. Hidup manusia tidak bergantung pada kekayaan, tapi pada Tuhan. Saudara, engkau yang punya harta enggak banyak, terus dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Engkau yang punya banyak uang di tabungan, deposito, surat tanah, engkau merasa lebih daripada cukup, jangan pegang itu sebagai rasa amanmu, tapi pada Tuhan. Engkau yang ingin mencari pasangan hidup yang kaya, silakan saudara. Mencari pasangan yang mapan silakan, tapi lebih daripada itu, minta dia juga dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saudara yang sedang berpacaran, anak-anak muda. Sekarang youth, ibadah kita lebih ramai saudara, karena banyak anak youth ikut di minggu ya. Selain Sabtu kemarin mereka persekutuan. Coba Musa tanya pada anak youth, cari pasangan, mau yang takut akan Tuhan atau yang kaya? Daphne. Mau cari Daphne SMA, 2 SMA, proyeksi 4-5 tahun lagi, Irwan dan Fanny mendapat menantu. Daphne sendiri mau cari pasangan cowok, opsinya cuma 2, tidak ada yang lain. Yang takut akan Tuhan atau yang kaya? Jujur. Yang takut akan Tuhan. Yakin? Coba Musa tanya sekali lagi, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jawab yang jujur. Tidak ada yang marah, tidak ada yang takut akan Tuhan atau yang kaya? Takut akan Tuhan, tapi kok jawabnya gak cemberut begitu? Oke ya, makasih Daphne. Yang pria, Juan boleh? Kalau cari, ya tidak apa-apa lah, Yud. Kamu lulusan dari Yud. Juan ya, sekarang melayani Singarin. Juan, mencari pasangan wanita, nah, kasih dikit opsinya bertambah 1. Yang cantik, anak orang kaya, atau yang takut akan Tuhan? Pikir baik-baik. Takut akan Tuhan. Yakin? Jadi, asal dia takut akan Tuhan, walaupun dia berasal dari keluarga yang, maaf saudara, kurang baik, bobot bebet bibitnya, terus maaf ya, ini maaf ya, perawakannya gak kurang, gak apa-apa. Gak apa-apa ya, oke. Devi, Musa izin balik lagi ya. Jadi dapat cowok
Nanti mungkin kuliah di luar negeri. Papa, mama, Boyo Aizen. Saya punya cowok, tapi dia bukan siapa-siapa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih jawabannya ya. Ini banyak tekanan kalau dalam ibadah jawabannya ini. Banyak pressure, saudara. Mohon izin orang tua, coba tanya. Ya, orang tua. Tadi kan anak. Jujur aja, saudara. Siapa ya Bapak Ibu ya? Pak Kiki, Nehemia sedang kuliah. Pak Kiki berharap Nehemia ketemukan calon istri yang eh, putih bening bersih. Yang kedua, lulusan kuliah yang bagus. Atau ketiga, dia takut akan Tuhan. Satu saja, Pak. Kalau pure, nah, doa kita kalau bisa tiga-tiga. Satu lagi ya, Bapak tadi, sekarang Ibu. Ibu Sumiati. Anak Ibu sudah menikah semua ya. Mohon maaf ini cari yang belum menikah. Ibu Erlina. Berharap Jesse nanti ketemu Iron, cowok yang kaya. Kaya dalam arti royal. Mau apapun dikasih. Atau takut akan Tuhan, C. Ada suami juga boleh tanya. Dua-duanya. Saudara, kalau boleh diminta pilih pun, mereka bilang musuh kalau boleh satu paketnya lengkap dong. Betul nggak saudara? Lah kaya, apalagi saudara? Anak Tuhan, kaya, putih, bersih, tinggi ya Devni ya, apalagi. Pokoknya satu paket deh. Nah itu kan yang idealnya saudara. Betul? Tapi yang ideal itu jarang terjadi saudara. Betul nggak saudara? Ideal itu jarang terjadi. Doanya begini, kalau Tuhan kasih yang begitu, ini anugerah. Harus jalani baik-baik. Tapi lebih daripada itu, saudara, mulai hari ini anak muda, kau doakan pasanganmu, musuh aku masih SMA 1, SMA 2, doakan, tidak salah, doakan. Tuhan kalau engkau boleh kasih aku pasangan, aku dapat pasangan yang pertama hidup dalam kebenaran Tuhan. Mengapa, saudara? Kalau engkau cari pasangan yang kaya dulu tanpa takut akan Tuhan, habisnya cepat atau lama, saudara, uang itu. Bisa habis dengan cepat. Karena tidak punya hati takut akan Tuhan. Tapi kalau kau doain pasangan calon mantumu, takut akan Tuhan, dikit-dikit cari Tuhan, apa yang terjadi? Dia pelan-pelan akan naik. Sekarang mungkin belum jadi, tapi dia terus andalkan Tuhan. Dia jadi satu hari ini. Jadilah paket itu, saudara. Dulu bukan siapa-siapa, tapi takut akan Tuhan, menggiring berkat yang lain, saudara. Menggiring berkat yang lain. Tapi yang nomor satu ini dulu. Doakan dari hari ini anak muda. Kaya itu gampang bagi Tuhan. Yang Tuhan cari dikatakan di firman, dia mengelilingi bumi, mencari hati orang yang takut akan dia. Waktu itu terjadi kita mengandalkan dia melebihi kekayaanmu. Kau akan punya rasa aman yang tenang. Saudara, seperti kita baca ini, kemuliaan tidak akan menjamin hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, ingat, yang dunia tawarkan tidak kekal. Tidak kekal. 1, 2, 3. Bapak Ibu, dalam budaya timur kuno, orang Mesir suka menguburkan hartanya bersama orang mati. Tapi orang Israel tidak. Mereka tidak suka menguburkan harta setelah mati. Mereka menaruh harapan setelah kematian. Ini bagusnya orang Israel. Tapi Mazmur ini memperjelas saudara, bahwa kekayaan hanya berlaku selama hidup, bukan selamanya engkau bawa mati. Mazmur 49:17 ini menegaskan di ayat terakhir, sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Semua kemuliaan yang kau kumpulkan di dunia ini, tidak engkau akan bawa serta. Saudara, ini realita yang kita perlu ingat. Engkau bekerja keras seumur hidup mengumpulkan banyak. Sampai titiknya engkau meninggal, tidak ada satupun yang ikut. Engkau datang dengan tangan kosong, engkau pulang juga dengan tangan kosong. Saudara,
Gunakan kekayaanmu sebagai alat Tuhan. Firman Tuhan berkata, kumpulkan bagimu harta di sorga. Matius 6 ayat 20. Gunakan kekayaan untuk pekerjaan Tuhan, saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kekayaanmu itu sebagian untuk kau nikmati, tapi intinya kekayaanmu itu titipan. Bukan milikmu yang mutlak. Tuhan punya rencana yang ini dipakainya melalui kekayaanmu. Saudara, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, bukan yang sisa, tapi priority yang utama. Saat kau punya penghasilan lebih, dukung pelayanan gereja. Saat melihat kebutuhan saudara seiman, segera bantu sebagai bentuk kasih Kristus. Bapak Ibu, saya mengerti. Banyak perbincangan di antara kita. Kita ini takut berbuat baik, apalagi bicara soal uang. Betul enggak, saudara? Betul? Takut. Mengapa? Berbuat baik dengan uang bisa dimanfaatkan orang. Betul? Bisa apa lagi, saudara? Ditipu. Macam-macam yang membuat akhirnya kita berpikir ulang. Ini bahkan aku bukan mau tolong orang lain loh, Pak Mukse. Saya mau tolong saudara seiman. Tapi kadang-kadang saudara seiman lebih kejam gigitnya daripada orang yang tidak seiman. Tapi saudara, jangan sampai 1, 2, 3 orang yang tidak tulus hatinya membuat engkau kehilangan belas kasihan. Menyadari bahwa uangmu ini bukan untuk ditumpuk, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, bolehkah kita bermimpi-mimpi, berandai-andai? Andai kata Bapak Ibu, hari ini Tuhan berkata, aku berikan engkau uang 2 miliar. Berapa yang kau persembahkan kepada Tuhan? Jason, Tuhan memberimu 2 miliar. Berapa yang kau persembahkan untuk pekerjaan Tuhan? Kita bermimpi-mimpi, berandai-andai. Berapa yang kau beri untuk pekerjaan Tuhan? Iya. Berapa itu? 200 juta. Trisnadi? 40% meningkat, saudara. Jadi 800 juta. Steffi, berapa Steffi? 2 miliar. Setengahnya. 1 miliar 1.000 juta. Makin naik ini saudara ya. Makin naik ya. Oke, baik-baik. Ini baik ini. Anak-anak Tuhan ini. Anak-anak Tuhan. GFCC. Pak Kris Yudi? Hah? 50% sama. Hah? 10% dulu. Oke. Saudara tebak. Kalau saya dikasih Tuhan berandai-andai bermimpi, saya dikasih Tuhan 2 miliar, saya kasih Tuhan berapa? Saya kasih Tuhan berapa, saudara? Saya kasih Tuhan 2 miliar. Wih, musuh cak yoyoan. Saya kasih Tuhan 2 miliar. Mengapa? Kan itu mimpi, saudara. Kalau mimpi, nanti mimpi lagi. Dapat lagi yang baru dari Tuhan. Kan mimpi. Betul? Saudara, kalau mimpi saja engkau pelit, bagaimana Tuhan mau menjadikan kenyataan? Betul? Kan mimpi aja lagi. Mimpi apa ruginya, saudara? Ngomong kosong ini, saudara. Kalau ngomong kosong saja, saudara, engkau hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah, kita hari ini bukan omong kosong. Ya, tapi kita punya nilai yang real yang Tuhan sudah berkati. Engkau 2 juta, 10 juta. Tuhan punya cerita dalam hidupmu. Bersyukur, gak usah iri dengan berkat orang lain. Tapi saudara, Tuhan, aku mati, gak bawa apa-apa. Tapi kalau kau ingin pakai untuk pekerjaanmu, aku berikan 2S, saudara. Sukacita, sukarela. Seperti dikatakan di perjanjian baru. Aku berikan dengan tulus, Tuhan pakai yang terutama untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, bukan cuma gunakan kekayaan, tapi dalam hal relasi kita manusia, kelola juga dengan hati yang takut akan Tuhan. Mengapa, saudara? Kekayaan bisa menjebak engkau. Bisa jadi berkat atau kutuk. Matius mengatakan, wherever your heart, di mana hatimu berada, di situ juga
hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hatimu menyadari ini berkat Tuhan, harus dikelola baik-baik. Gaji 2 juta, gaji 5 juta. Kau bawa hati yang takut akan Tuhan, Tuhan akan berkati engkau. Di sana hatimu berada. Saudara, ini yang terakhir. Jangan belajar memaksakan diri. Ingin seperti Mazmur katakan, lihat orang kaya minder, bukan minder malah iri, lalu paksakan diri kita jadi kayak mereka, enggak usah. Beli barang mahal demi gengsi, enggak usah. Tidak perlu hidup untuk pamer di media sosial. Ada ya saudara ya? Orang foto katanya dengan tas, ngaku-ngaku Hermes. Tapi ternyata KW-nya yang kesekian, tapi demi gengsi saudara. Ada yang suka kadang di Instagram, Facebook saya lihat foto di mobil Lamborghini orang gitu saudara ya. Sampai pemilik Lamborghini-nya yang asli masuk saudara, dia malu begitu. Demi pamer saudara, dia foto selfie. Belajarlah cukup walau engkau mampu membeli lebih. Saudara, apapun kekayaan yang kau miliki, syukuri. Tuh, masa nggak boleh minta Tuhan berkati di tahun ini musuh? Boleh saudara, tapi dengan hati, Tuhan ini milikmu, aku kelola baik-baik dengan untuk keluarga aku, untuk bisnismu. Aku tahu aku tanggung jawab ini. Dengan cara halal, benar di mata Tuhan, aku akan dapat lebih banyak dengan berkat Tuhan. Tidak dengan nipu orang, tidak dengan berhutang yang tidak pernah dilunasi. Dengan ketulusan aku akan jalani nih Tuhan. Mengapa? Satu hari, aku akan meninggal tanpa bawa apa-apa. Saudara, saya sering pelayanan kedukaan. Saya sering berdiri di peti mati. Kadang-kadang ada yang musuh izin nih, Pak Pendeta mohon izin nih, mau titip kacamatanya boleh enggak? Almarhum ini dulu pakai kacamata. Pakai enggak apa-apa Bu, masuk aja ke kantong. Kadang ada yang titip kalung saudara salib, boleh enggak? Boleh. Ada yang mau titip Alkitab di dalam peti itu, boleh. Sampai hari ini saudara, mungkin pelayanan saya sudah belasan tahun di GFCC saudara. Belum pernah, musuh boleh enggak? Titip emas 2 kilo, taruh di dadanya. Belum pernah saudara. Kalau ada, saya tambah-tambah dekat dengan peti itu saudara. Belum pernah saudara. Saudara, kita mati tidak bawa apa-apa. Saya kadang waktu renungkan firman Tuhan Yesus bilang, Tuhan kalau saya mati, di peti itu saya akan minta apa yang menyertai saya. Saya renung saudara. Saya bilang saya minta satu aja Tuhan pesan sama keluarga. Saya nggak usah bawa terlalu banyak. Saya minta bawa Jackie saya, boneka saya saudara. Temenin saya di peti mati. Saya punya boneka Jackie, senang saudara. Bawa pelayanan, kenang-kenangan untuk saya. Tapi pikir-pikir sayang juga boneka itu. Mending saya tinggalkan, dipakai untuk penerus. Saudara, Tuhan Yesus datang dari sorga di hari Natal. Bayi kosong. Waktu dia mati saudara, dia mati di kayu salib. Juga tidak bawa emas digepokkan tangannya. Tidak. Tapi hidupnya penuh kemuliaan. Mengapa? Apa yang dia punya, bahkan nyawanya sekalipun, dia persembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu mari, lihat orang kaya, jangan minder. Engkau yang kaya dan semakin kaya didoakan tahun ini. Jangan sombong. Jangan pernah lupa dengan Tuhan. Amin. Amin. Doakan pasanganmu, anakmu, calon mantumu, terus andalkan Tuhan. Apa yang kau miliki, bawa hati dengan takut akan Tuhan. Gereja sedang bangun, saudara dukung. Musa nih ngatur-ngatur khotbah ini pas untuk pembangunan gereja ini Cak Nyoni. Dorong-dorong kami. Bukan hanya ini saudara. Saudara ingat, seumur hidup saudara miliknya Tuhan. Jemaat kita yang sudah pindah keluar kota luar negeri, kita nggak minta mereka persembahan balik ke Palembang. Kita justru dukung, kau dukung rumah barumu, gereja barumu di sana. Itu rumah rohanimu. Jangan lupa support. Saudara ingat, persembahanmu bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Dan kelola baik-baik berapapun uang yang kau miliki hari ini. Seperti Mazmur katakan, satu hari semua itu akan kau tinggalkan. Semua itu akan kau tinggalkan dengan hati yang sukacita, dengan puas, dengan lega, saudara. Mengapa? Aku telah lakukan semuanya untuk Tuhan. Saya senang lagu yang refnya begini, saudara. Inilah yang ku punya,
Berapa lagu itu? Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kalimat baitnya lebih indah lagi. Ku tak membawa. Berapa? Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saudara, biarlah lagu ini, firman ini mengingatkan kita. Kalau aku hari ini punya status kekayaan seperti apa, next jadi apa, aku tetap milikmu Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, mari renungkan firman Tuhan ini sebentar. Saya membayangkan mungkin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang di gereja, bergumul dengan keadaan keuangan. Melihat orang-orang kaya yang lebih sukses, lebih jaya, diam-diam dalam hati kecilmu, engkau merasa Tuhan tidak adil. Kau merasa Tuhan kok seperti ini hidupku, kok tidak seenak dia, tidak sebaik dia. Dan tidak jarang pula iblis mulai menggoda hatimu untuk memakai cara-cara instan yang Tuhan tidak perkenan. Saudara, Tuhan tidak anti kekayaan. Yang Tuhan anti adalah saat kekayaan membutakan kita dan membuat kita lupa dengan Dia. Mari saudara bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Adakah di antara engkau saudaraku yang mulai rasa sedih, mendapati orang terdekatmu mulai berubah sikap sombong karena kekayaan? Saudara, mari doakan pula mereka. Agar mereka kembali ingat akan Tuhan. Doakan keluargamu supaya semakin sukses, semakin jaya, tapi tidak lupa dengan Tuhan. Tambah cinta Tuhan, tambah hormat dengan Tuhan sampai mati. Mari Bapak Ibu bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Kau sedang mengalami pergumulan nafkah hidup yang susah, tuntutan kebutuhan yang begitu banyak. Percayalah Allah peduli. Sampaikan kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah lalai untuk semua kebutuhan hidup kami. Bahwa janji-Mu Tuhan, anak Tuhan tidak akan dibiarkan kelaparan. Pasti cukup, bahkan anugerah-Mu kadang membuat kami berkelimpahan. Tapi tolong jaga hati kami Tuhan, jaga keluarga kami, jaga orang yang kami kasihi, agar jangan terlena oleh kekayaan sampai lupa dengan Tuhan. Kerinduan kami, berkat Tuhan membuat kami semakin sukses, tapi kami juga semakin sukses di mata Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.